Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trita Saki Humaira dari kelas 10-4. Jadi kali ini saya akan membacakan novel yang berjudul Keajaiban Toko Kelontong Namiya yang ditulis oleh Keigo Higashino. Buku ini diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2020. Buku ini ada 5 bab. Bab pertama berjudul Jawaban Ada di Kotak Susu, bab kedua Alunan Harmonika di Malam Hari, bab ketiga Semalam di Civic, bab keempat Mengheningkan Cipta bersama The Beatles, bab 5 Doa dari Langit. Buku ini berjumlah 398 halaman. Alasan saya memilih buku ini karena sinopsis ceritanya yang menarik dan juga sampul bukunya. Jadi saya akan membacakan cerita di bab 2 yang berjudul Alunan Harmonika di Malam Hari. Jadi pada suatu malam ada 3 orang pemuda, Atsuya, Shota, dan Kohei yang sedang melarikan diri. Mereka tuh habis melakukan pencurian. Mereka akhirnya menemukan rumah yang terhubung dengan toko yang terlihat seperti rumah tua, udah usang, udah gak berpenghuni selama puluhan tahun. Mereka akhirnya masuk ke dalam rumah tersebut dengan tujuan ingin bersembunyi dan ingin menunggu sampai esok pagi agar bisa lanjut melarikan diri. Tapi mereka tuh nggak tahu kalau bangunan itu adalah toko kelontong Namiya, toko legendaris pada masa lalu yang dikenal sebagai tempat orang berkonsultasi lewat surat secara anonim oleh pemilik toko tersebut. Nah, pas saat mereka masuk ke dalam, awalnya biasa-biasa aja, tapi mereka dikejutkan dengan suara dari toko. Ternyata suara itu berasal dari surat yang dijatuhkan lewat bolongan kecil di pintu gulung tokonya. Awalnya mereka pikir mereka ketahuan bersembunyi di situ. Tapi karena rasa penasaran, akhirnya mereka ngecek isi surat itu. Ternyata isi surat itu adalah curahan hati seseorang yang meminta nasihat atas masalah hidupnya. Awalnya mereka pikir ini adalah perbuatan jahil seseorang karena nggak mungkin orang ngirim surat ke rumah kosong. Meski awalnya enggan, ketiga pemuda itu akhirnya memutuskan untuk membalas surat tersebut. Mereka merasa ada sesuatu yang aneh, seolah waktu berjalan berbeda di toko dan di luar toko. Jadi di dalam toko itu waktu berjalannya lebih lama. Dan malam itu menjadi titik awal mereka keterlibatan mereka dalam keajaiban di toko kelontong Namiya. Setelah membalas beberapa surat, mereka menerima satu surat yang berbeda. Surat itu ditulis oleh seorang yang menandatangani dirinya sebagai musisi toko ikan. Disinilah kisah Katsuro terselip, dan tokoh Namiya menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan. Jadi awalnya Katsuro sedang mengadakan konser kecil di sebuah panti asuhan pada malam Natal di pinggiran Tokyo. Ini tuh bukan konser besar dengan panggung megah, melainkan ruangan sederhana dengan anak-anak yang duduk berbaris. Mereka menatapnya dengan mata penuh rasa penasaran. Dan akhirnya Katsuro berdiri di depan mereka menenteng gitar. Suasana sesederhana itu justru membuatnya gugup, lebih gugup daripada tampil di panggung umum. Namun saat ia mulai memetik gitar, ruangan itu perlahan berubah jadi hangat. Anak-anak mulai tersenyum, bertepuk tangan, mengikuti irama, dan beberapa menari kecil di tempat. Di tengah-tengah semua itu, Katsuro melihat bocah bernama Seri yang duduk diam dan terlihat tidak tertarik dengan lagu-lagu Natal anak-anak yang dia bawakan. Lalu akhirnya di penutupan acara tersebut, dia menyanyikan lagu ciptaannya sendiri. Dia mulai menaruh gitar dan mengambil harmonika, lalu memainkan lagu tersebut, lagu tanpa lirik tersebut. Saat dia memainkan musik itu, Seri mulai tertarik dengan lagunya dan mendengarkan lagunya sampai akhir. Setelah pertunjukan selesai, Katsuro turun dari panggung diiringi tepuk tangan dari anak-anak. Seorang staf wanita menghampirinya dan mengucapkan terima kasih. Sebenarnya, Katsuro ingin bertanya tentang anak perempuan yang tadi menarik perhatiannya. Namun
namun ia mengurungkan niat tersebut karena nggak ada alasan yang tepat untuk menanyakan hal itu. Di luar dugaan, justru anak gadis kecil tadi yang tadi Seri, dia muncul dan memulai perbincangan dengan Katsuro. Katsuro diundang ke pesta kecil yang diadakan di kafe setelah konser. Gadis itu duduk di sebelahnya dan tanpa basa-basi ia menatap matanya sambil bertanya tentang lagu terakhir yang ia mainkan dengan harmonika. Katsuro terkejut namun tertawa, lalu menjelaskan bahwa lagu itu adalah lagu ciptaannya sendiri dan berjudul Terlahir Kembali. Gadis kecil itu menggumamkan judul tersebut dan kemudian mulai bersenandung, menirukan melodi lagu itu dengan sangat tepat. Katsuro kaget mendengar betapa hafalnya dia. Gadis itu berkata bahwa dia suka saat pertama kali mendengar lagu tersebut dan dia memang orangnya mudah menghafal lagu. Pada saat itu, staf wanita lainnya muncul dan meminta gadis bernama Seri itu untuk menolong adiknya yang bernama Tatsu, adik kecil yang butuh bantuan saat makan gitu. Terus setelah menemaninya sebentar, Seri kembali duduk bersama. Seri kembali ke adiknya. Seri kembali membantu adiknya. Lalu staf tersebut berbicara kepada si Katsuro. Ia bercerita dengan wajah yang berubah serius. Ia menjelaskan bahwa Seri dan adiknya mulai tinggal di panti sejak musim semi tahun lalu karena masalah keluarga. Jadi mereka berdua tuh disiksa sama orang tuanya. Terus Katsuro mulai mengerti alasan kenapa Seri tuh gak tertarik pada lagu-lagu Natal kayak anak-anak lainnya. Nah, malam itu setelah acara makan malam usai, Katsuro kembali ke kamar yang disediakan untuknya. Ia berbaring, namun suara gaduh dari luar membuatnya bangun. Dari jendela ia melihat anak-anak sedang bermain kembang api tanpa peduli udara malam yang dingin. Di antara mereka, Katsuro melihat Seri dan Tatsu berdiri agak jauh dari anak-anak lain dan hanya menonton dari kejauhan. Pemandangan sesederhana itu membuat perasaannya tergerak. Tanpa ia sadari, kenangan 8 tahun lalu kembali bermunculan. Kenangan tentang perjuangannya sebagai musisi dan perasaan bersalah yang selama ini ia sulit hilangkan. Sambil menatap langit malam, Katsuro bergumam pelan tentang ayahnya, tentang rasa kecewa dan tentang kesempatan yang dulu ia rasa sia-sia. Matsuoka Katsuro tumbuh di keluarga sederhana yang mengelola toko ikan kecil. Sejak kecil, ia membantu ayahnya menyaingi ikan, mengangkat keranjang es, dan mengantar pesanan ke pelanggan. Ayahnya, seorang pria keras yang memegang prinsip hidup sederhana, mengharapkan bahwa suatu hari Katsuro akan melanjutkan bisnis keluarga. Tapi Katsuro justru malah menyukai musik saat dia SMA. Lalu ia menemukan kedamaian. Merasa ia menemukan kedamaian ketika memetik gitar, mencurahkan isi hati melalui melodi yang diciptakan sendiri. Semakin ia tumbuh, semakin kuat keinginannya untuk menjadi musisi profesional. Ketika Katsuro menyatakan keinginannya untuk mengajar musik, keluarganya, terutama ayahnya, tidak bisa menerima itu begitu saja. Ayahnya dari dulu berharap bahwa suatu hari Katsuro akan melanjutkan bisnis keluarganya, yaitu toko ikan keluarga. Sesuatu yang ia bangun dengan kerja keras dan penuh pengorbanan. Ayahnya berkali-kali mengatakan hidup itu bukan soal mimpi, tapi soal bertahan. Toko ikan ini adalah masa depanmu. Ibunya pun mendukung ayahnya karena ia tahu ayahnya Katsuro sudah lelah dan hanya menginginkan masa depan yang stabil bagi anaknya. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi. Katsuro merasa tidak dipahami dan tertekan, sementara ayahnya merasa anaknya sedang membuang masa depannya. Situasi rumah semakin panas, sampai akhirnya Katsuro memutuskan untuk pergi Tokyo dengan alasan berkuliah. Dia pergi meski ia membawa perasaan bersalah terhadap keluarganya. Tapi di Tokyo, dia bukannya berkuliah, dia malah berhenti kuliah dan melakukan berbagai pekerjaan serabutan sambil mengajar musik gitu. Kenyataannya, dunia musik sangat jauh dari apa yang ia bayangkan.
Ia mengikuti banyak audisi, tampil di kafe kecil, dan bekerja serabutan untuk menutupi biaya hidup di Tokyo. Lagu-lagunya sering ditolak, dianggap kurang kuat, belum punya karakter, dan semakin banyak penolakan yang ia terima, semakin besar keraguannya. Ia mulai bertanya-tanya, mungkin ayahnya benar kalau musik itu hanyalah mimpi yang tidak realistis. Hingga suatu hari ia menerima telepon dari keluarga. Ia menerima kabar dari adiknya bahwa neneknya itu meninggal. Berita itu membuatnya pulang kampung dengan perasaan hancur. Pertemuan dengan ayahnya saat pulang terasa canggung. Ayahnya kembali menyelipkan harapan bahwa Katsuro akan melanjutkan toko ikan itu setelah masa berkabung selesai. Kata-kata itu membuat ketegangan semakin dalam di hati Katsuro yang belum ingin menyerah pada musik. Dalam masa berkabung itu, perasaan campur aduk duka cita, rasa gagal, dan tekanan dari keluarga membuat Katsuro merasa sangat tersesat. Pada suatu malam, ia pergi keluar rumah untuk menenangkan diri. Dalam perjalanan tanpa tujuan itu, ia melihat toko kelontong Namiya, toko tua yang sudah lama terkenal sebagai tempat orang meminta saran lewat surat secara anonim. Entah hanya pelarian atau karena benar-benar membutuhkan seseorang untuk mendengarkan, Katsuro menulis surat menggunakan nama samaran musisi toko ikan. Dalam surat itu, dia menumpahkan semua kekhawatirannya. Ia mencintai musik, tapi selalu gagal. Ia tidak ingin mengecewakan orang tuanya. Ayahnya ingin dia melanjutkan toko ikan. Ia takut mimpi musiknya hanya membuang waktu. Surat itu ia masukkan diam-diam ke dalam lubang pintu gulung toko tersebut. Lalu tak lama kemudian, balasan pertama datang, diikuti balasan kedua dan ketiga. Kata-kata bijak dari penasihat toko begitu menenangkan, menguatkan, dan seolah memahami konflik yang ia alami. Ia diberi nasihat bahwa usaha tidak selalu terlihat hasilnya saat itu juga, dan bahwa jalan yang ia pilih tidak sia-sia meski tidak menghasilkan uang. Bahkan ia diingatkan bahwa musiknya suatu hari bisa membawa makna bagi orang lain. Katsuro mulai mendapat sedikit cahaya harapan dari surat-surat itu. Namun setelah berbicara dengan ayahnya bahwa ia ingin melanjutkan toko itu, ayahnya berkata bahwa dia tetap akan mendukung anaknya untuk mewujudkan impiannya menjadi musisi profesional. Dan singkat cerita, setelah dia kembali ke Tokyo, Katsuro mencoba bangkit pelan-pelan dan bergelut dengan musik. Kali ini dia lebih berapi-api daripada sebelumnya. Ia mengasah kemampuannya lewat kontes-kontes, mengikuti audisi, dan juga mengirimkan rekaman musik ke perusahaan-perusahaan rekaman. Gak terhitung berapa kali dia tampil dadakan live di jalan-jalan, namun kesempatan itu gak kunjung tiba. Akhirnya, waktu terus berlalu dan Katsuro mulai kehilangan arah. Pada saat itulah, seorang pengunjung yang sesekali menonton pertunjukannya bertanya apakah ia berminat mengadakan konser amal di panti asuhan. Ia setuju, walaupun tidak berharap apa-apa dari kesempatan itu. Jumlah anak di fasilitas pertama yang dikunjunginya bahkan tidak sampai 20 orang. Ketika ia memainkan gitarnya, anak-anak kecil di sana benar-benar menikmati lagu-lagunya. Setelah pertunjukan selesai, Katsuro tertidur di kamar yang disiapkan untuknya dalam panti tersebut. Suatu malam, panti asuhan itu dilanda kebakaran besar. Kepanikan terjadi di mana-mana. Katsuro yang sedang dalam perjalanan untuk keluar, ia masuk lagi karena masih banyak anak-anak yang ada di dalam, jadi dia bantuin anak-anak itu untuk keluar. Saat dia bantuin anak-anak itu hampir keluar, ia mendengar suara Seri yang berteriak di lantai atas. Tanpa berpikir panjang, dia kembali naik dan menembus asap. Ia kemudian menemukan Seri ketakutan di sudut ruangan dan berbicara bahwa adiknya belum ditemuin, adiknya nggak tahu ada di mana. Terus abis itu Katsuro nyuruh Seri buat keluar duluan. Terus Katsuro cari-cari adiknya Seri itu di dalam asap-asap api. Setelah menemukan adiknya Seri, Katsuro menggendongnya sambil berusaha kembali turun. Namun di tengah jalan, struktur bangunan runtuh. Katsuro menutupi tubuh Tatsuyuki, yaitu adiknya si Seri, dengan tubuhnya sendiri. Dalam detik-detik terakhir kesadarannya, kata-kata dari surat Namiya teriang kuat dalam benaknya.
Perjalanan Anda di dunia musik tidak sia-sia. Saya percaya kelak lagu Anda akan menyelamatkan seseorang. Bertahun-tahun berlalu, dunia musik sudah berubah, tapi pada suatu malam, sebuah konser besar dihadiri ribuan orang. Penyanyi utama naik ke panggung dan memperkenalkan lagu terakhirnya. Lagu yang terakhir ia tampilkan, yaitu lagu berjudul Terlahir Kembali. Dengan suara bergetar, ia berkata kepada penonton, "Lagu ini untuk seseorang yang menyelamatkan hidupku bertahun-tahun lalu." Penyanyi itu adalah Sari, anak kecil dari panti asuhan yang dulu diselamatkan oleh Katsuro. Ia bercerita bahwa tanpa pengorbanan Katsuro, ia tidak akan pernah ada di panggung itu. Musik Katsuro selalu dalam dirinya memberikan arah hidup baru dan membuatnya menjadi penyanyi terkenal. Saat lagu terakhir kembali dimainkan, penonton tak tahu bahwa lagu itu merupakan bukti bahwa mimpi seorang musisi yang dianggap gagal, musisi toko ikan yang ternyata tidak sia-sia. Justru musiknya benar-benar menyelamatkan seseorang, seperti yang dikatakan dalam balasan surat tokoh kelontong Lamia. Jadi, pesan yang disampaikan pesannya, kisah Katsuro adalah bukti bahwa jalan hidup setiap orang memiliki makna yang tidak terlalu tampak di awal. Meskipun ia tidak pernah menjadi musisi terkenal, warisan musik dan pengorbanannya menjadi cahaya bagi seseorang. Ia tidak hidup sia-sia. Semua jerih payah, keraguan, bahkan konflik keluarganya akhirnya mengarah pada suatu keajaiban kecil yang mengubah hidup orang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.